Halo para pembelajar bahasa Inggris yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada video tutorial kali ini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan tentang cara pembentukan kata baru ya. Yang di video yang terdahulu sudah saya bahas cara pembentukan kata benda. Nah, pada video kali ini saya akan fokus pada cara pembentukan kata kerja dan kata sifat ya. Lalu akhiran apa saja, jenis akhiran apa saja yang bisa kita gunakan untuk membentuk kata kerja. Oke, berikut adalah imbuhan atau akhiran dan awalannya. Oke ya, yang pertama adalah akhiran is ya. Akhiran is ini kalau kita padankan atau kita artikan di dalam bahasa Indonesia itu sepadan dengan konfiks mekan ya. Titik-titik itu nanti bisa diselipkan rootnya ya, gitu ya, atau bisa berarti membuat jadi titik-titik ya. Ya, contohnya adalah dalam kata organize, modernize, legalize, dan normalize. Jadi kalau ada kata is ini jelas ini akhiran ini penanda atau ciri kata kerja ya. Dalam contoh kata organize misalnya, organize ini berasal dari kata organ, dan is. Organ ini sebenarnya adalah anggota tubuh ya. Kalau ditambah is itu organize, itu membuat jadi seperti anggota tubuh ya. Maksudnya itu mengelola ya. Jadi organize itu dari kata organ yang artinya mengelola, atau membuat jadi seperti organ, seperti organ yang bisa kita perintah, kita kendalikan menurut tujuan tertentu ya. Kemudian ada modernize ini itu dari kata modern plus ice ya, yang artinya memodernkan atau membuat jadi modern ya. Kalau legalize ini adalah legal dari kata sah ya, legalize berarti membuat menjadi sah atau melegalkan ya, secara hukum ya. Kemudian normalize otomatis kita juga bisa bagi menjadi dua, yaitu normal dan ice. Normal artinya normal ya, normalize berarti membuat menjadi normal atau menormalkan. Itu adalah akhiran yang pertama yang bisa kita gunakan untuk membentuk kata kerja. Akhiran kedua yaitu fai. Akhiran fai ini di dalam bahasa Indonesia bisa berarti titik-titik ya, atau titik-titikkan, atau membuat jadi, sama dengan yang tadi ya. Jadi contoh kata-katanya adalah sebagai berikut ya. Contohnya adalah beautify ya. Beautify ini dari kata beauty plus fy. Jadi kalau kita penggal gitu adalah dari beautify, beauty and fy. Beauty artinya kecantikan, fy ini membuat jadi atau mentitik-titikkan. Jadi beautify artinya membuat jadi cantik atau mempercantik ya. Kemudian prettify juga gitu, dari kata pretty and fy. Pretty cantik berarti ini juga artinya mempercantik. Kemudian ada solidify. Solid itu akar katanya itu berarti padat ya. Kalau solidify berarti membuat jadi padat atau memadatkan.
Demikian juga liquefy itu dari kata liquid itu cair. Oke. Jadi kalau dipenggal dari sini, liquid itu cair, ditambah fy jadi mencairkan ya. Oke. Yang berikutnya adalah awalan yang berakhiran dengan en ya. Jadi jangan kacau dengan en, yang en itu banyak dipakai, bisa ditempelkan pada kata sifat untuk membentuk kata kerja ya, seperti ini ya. Bisa juga ditempelkan pada kata benda untuk juga membentuk kata kerja, dan nanti juga ada kata sifat nanti juga bisa berakhiran en, ini bisa ditempelkan untuk membentuk kata sifat ya, nanti di berikutnya ya. Jadi en ini kalau di bahasa Indonesia itu bisa bermakna mekan ya, titik-titikkan atau membuat jadi titik-titik ya. Contoh lengthen ya, lengthen itu dari kata long ya, long itu panjang. Kalau ditambah as length itu kata benda menjadi kata benda ya. Jadi ini sebenarnya tahapnya adalah adjektif, kemudian tambah as ya, length menjadi length, itu bukan long tapi length, itu menjadi kata benda noun. Oke. Kemudian ketika menjadi noun ditambah en ya, ditambah en ini, maka dia menjadi lengthen, jadi kata kerja. Oke, jadi kalau long panjang, length panjangnya, kalau lengthen memperpanjang atau membuat jadi panjang. Oke. Demikian juga ini juga strengthen itu dari kata strong, kuat ya, strength kekuatan, strengthen membuat jadi kuat. Oke ya, ini contoh lengthen sama strengthen itu en-nya itu ditempelkan pada kata benda untuk membuatnya menjadi kata kerja. Ada en itu langsung ditempelkan pada kata sifat ya. Kata sifat ini dia seperti tight itu ketat ya. Kalau tighten berarti memperketat. Strengthen ini sudah ya. Kemudian ada enlarge ini bukan akhiran tapi menjadi awalan. Jadi large itu artinya besar, kalau enlarge itu memperbesar. Nah, yang kemarin itu juga ada enrich, rich kaya, kalau enrich memperkaya. Nah, kalau ini ada power itu daya ya, daya tambah m ini sebenarnya asalnya juga jadi m, karena depannya ada bunyi poh, maka n ini beradaptasi menjadi bunyi m, jadi m power. Kalau power itu daya, maka m power itu memberdayakan ya. Itu ya untuk akhiran en ya. Akhiran berikutnya adalah bukan akhiran tapi ini awalan ya, awalan ko ya, awalan ko. Jadi kalau ketemu ko, Anda ini artinya adalah bersama ya. Jadi kalau misalnya ada kata cooperate, ini cooperate, jadi kata co ditambah operate ya. Jadi operate ini artinya kerja. Nah, kalau co ini bersama berarti bekerja sama. Oke, jadi artinya bekerja sama sebagai kata kerja ya. Oke. Kemudian ada ini juga co-locate. Locate ini lokasi ya, tempat. Co-locate jadi punya tempat yang sama. Jadi menempati tempat yang sama, itu co-locate. Kemudian ada co-habit ya. Habit ini bukan yang dimaksud, ini adalah bertempat tinggal gitu ya, menempati juga. Kalau cohabit menempati tempat yang sama atau tinggal secara bersama. Oke. Itu untuk awalan co. Ya, yang berikutnya ya awalan re. Ya, awalan re ini berarti kembali. Ya, titik-titik kembali.
Jadi kalau ada kata rewrite, ya, rewrite itu dari kata awalan dengan digabung dengan write. Write berarti menulis. Jadi kalau rewrite berarti menulis kembali. Kalau gain itu mendapatkan, kalau regain mendapatkan kembali. Take itu saja mengambil, take ya. Kalau retake maka mengambil kembali. Ya, jadi saya harap Anda mulai sekarang sudah tahu kalau ketemu kata dengan akhiran ais, fi, ada en awalan atau akhiran, ya, ada ko awalan dan re, ini semuanya penanda kata kerja. Nah, sekarang kita pindah ke pembentukan kata sifat. Ya, imbuhan apa saja yang bisa kita gunakan untuk membentuk kata sifat? Berikut adalah imbuhan-imbuhannya ya. Yang pertama adalah al ya. Oke. Imbuhan al ini kalau di dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai, atau kita pahami sebagai bersifat titik-titik ya. Ya, contohnya pada kata natural. Natural itu kata sifat. Asalnya dibentuk dari nature ya, kata benda ditambah al. Jadi menjadi natural. Jadi kalau nature itu alam ya, kalau setelah tambah al itu bersifat alam, atau dengan kata lain alami ya. Oke. Kemudian ada kata national. National itu berasal dari kata tentu saja nation ya, nation yang ditambah al. Ya, ditambah al, nation adalah negara ya, atau bangsa. Kalau ditambah al berarti bersifat negara, bersifat bangsa atau berkebangsaan ya, nasional, secara kebangsaan gitu ya. Oke. Bersifat kebangsaan maksudnya ya. Kalau regional dari kata region ya, ditambah al ya. Region itu artinya daerah atau kawasan ya. Kalau regional berarti bersifat kawasan ya. Kemudian gradual dari kata grade ya. Ini sebenarnya jadi grade ya. Grade itu tingkat ya. Kalau ditambah al gitu ya, artinya bertingkat ya. Atau pelan-pelan, perlahan-lahan, bertahap, itu gradual ya. Itu tadi adalah akhiran al yang kita gunakan untuk membentuk kata sifat. Kemudian yang kedua adalah i ya, bacanya adalah i ya. Jadi ini juga artinya di dalam bahasa Indonesia itu adalah bertitik-titik. Nah, kalau Harry, kalau ketemu kata Harry misalnya, Anda bisa Anda uraikan jadi hair sama akhiran y ya. Harry berarti kalau hair itu rambut, maka Harry berrambut ya. Demikian juga ada ini leafy. Nah, leaf itu daun, kalau leafy berarti berdaun. Nah, kalau healthy dari kata health ya, health itu kesehatan, kalau dikasih healthy menjadi kata sifat ya, yang berarti sehat ya. Health itu kesehatan, kata benda, dan ditambah y menjadi healthy, jadi kata sifat yang artinya sehat ya. Oke. Next ya. So we have able. Kita ada akhiran able ini. Able ini juga dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai dapat di titik-titik ya. Dapat di titik-titik ya. Kalau misalnya ada understandable ya, ini dari kata understand plus able. Understand itu paham ya. Kalau able tambah understandable maka artinya dapat dipahami. Kalau adaptable,
dari kata adapt plus able. Adapt itu beradaptasi, kalau able berarti adaptable, berarti bisa beradaptasi ya. Bisa diadaptasikan boleh ya. Oke. Portable itu dari kata port sama able ya. Port itu membawa ya, kalau able berarti dapat dibawa. Jadi kalau ada portable TV misalnya, berarti TV yang bisa dipindah-pindah, dibawa kemana-mana gitu ya. Oke. Itu tadi akhiran able. Ya, yang berikutnya adalah akhiran full ya. Akhiran full ini kalau di dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih padan atau hampir memiliki arti sama dengan mempunyai atau bersifat titik ya. Contohnya adalah kalau ada kata help misalnya dan ditambah full ya, help itu bantuan, kalau ditambah full berarti mempunyai atau bersifat membantu ya. Jadi punya sifat membantu. Kalau alias bahasa Indonesianya adalah ringan tangan, artinya helpful. Oke. Demikian juga pada kata ini use ya. Use itu kegunaan ya, atau berguna ya. Kalau ditambah full gitu menjadi kata sifat, mempunyai kegunaan ya, alias berguna, bermanfaat gitu ya. Itu adalah akhiran full ya, yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kata sifat ya. Kemudian akhiran berikutnya, akhiran kelima yaitu less. Jadi less ini artinya tidak punya titik-titik. Jadi kalau ada friendless berarti tinggal menambahkan mencari rootnya di sini. Jadi friend itu teman, jadi friendless tidak punya teman. Oke. Kalau endless end itu artinya berakhir. Kalau endless berarti tidak berakhir, tidak punya akhir ya, tidak berakhir. Demikian juga dengan hopeless. Hope ini artinya harapan. Kalau less yang berarti tidak punya, maka artinya tidak punya harapan alias putus asa ya. Oke. Berikutnya adalah ish ya, akhiran ish atau ik ya. Ini berarti artinya seperti atau bersifat titik-titik. Contohnya adalah pada kata childish ya. Jadi ish ini artinya seperti. Kalau child ya, childish bisa diuraikan dari child plus ish. Child itu artinya anak, jadi childish itu seperti anak-anak. Jadi sifatnya seperti anak-anak, bersifat kekanak-kanakan gitu ya. Demikian juga dengan girlish, itu girl sini gadis, bersifat seperti gadis. Selfish ya. Di self itu ego ya. Kalau selfish berarti bersifat atau seperti ego ya. Jadi memikirkan diri sendiri, selfish, mementingkan kepentingan sendiri, jadi egois ya. Oke. Kemudian ada lagi ik, katastrofik ya. Katastrof itu adalah bencana. Jadi kalau katastrofik itu bersifat seperti bencana, jadi bersifat kebencanaan gitu ya. Ya, atau malapetaka. Oke. Berikutnya kita punya akhiran if ya. Akhiran if ini kalau di bahasa Indonesia kurang lebih bisa diartikan menjadi titik-titik ya. Contoh menjadi aktif ya, dari kata aktif itu if-nya ada menjadi titik-titik ya,
ditambah act, bertindak, menjadi bertindak atau menjadi aktif. Orang aktif itu selalu melakukan tindakan-tindakan, ya, selalu gerak gitu ya. Kalau pasif lawan katanya yaitu tidak aktif ya, atau pasif, tidak melakukan sesuatu. Dan ini ada talkative ya, dari kata talk ini berbicara, talkative jadi menjadi berbicara, menjadi aktif berbicara atau banyak bicara ya, jadi ngomong terus gitu ya, jadi alias cerewet gitu ya, talkative ya. Oke. Kemudian ada aus ini juga artinya bersifat titik ya, bersifat titik. Ini kalau misalnya ada continuous ya, ini dari kata continue tambah us, jadi bersifat, kalau continue udah lanjut ya, berlanjut, jadi continuous bersifat berlanjut, jadi terus menerus. Kemudian ada kata insidious dari kata inside itu di dalam, berarti bersifat di dalam, artinya tersembunyi ya, insidious ya. Oke. And then marvelous dari kata marvel itu luar biasa ya, jadi marvelous itu bersifat luar biasa. Oke. Next ya, akhiran en. Nah, yang ini tadi akhiran en itu juga bisa nempel ke kata sifat untuk membentuk kata kerja. Nah, ini justru kata benda jika ditempeli oleh en, misalnya di wood ini ya, wood itu kayu, wooden berarti artinya seperti kayu ya, seperti kayu atau berkayu ya. Demikian juga hubungan woolen dari kata wool ya, wool, kain wool itu kalau ditambah len berarti terbuat dari wool ya, atau seperti suatu bahan seperti wool ya. Oke. Ya. Berikutnya ada lay ya. Lay ini adalah artinya kalau di dalam bahasa Indonesia juga bisa kita artikan menjadi seperti titik-titik ya. Oke. Kemudian contohnya adalah motherly itu dari kata mother plus lay, itu artinya seperti ibu ya, atau keibuan. Kemudian ada manly, itu dari kata man tambah lay, manly, man itu jantan atau laki-laki, manly berarti kelaki-lakian, jadi seperti laki-laki. Weekly itu week minggu, kalau lay berarti mingguan. Worldly, world itu dunia, tambah lay berarti seperti dunia atau keduniaan. Oke. Ya, itu tadi beberapa akhiran yang bisa kita gunakan untuk membentuk kata sifat. Saya cukupkan sampai di sini dulu, dan sampai jumpa di video tutorial yang akan datang dengan topik yang lain. Terima kasih atas perhatiannya.